Halo semua, di sini Mr. Ben ya. Jadi kita sekarang sudah masuk ke video kelima dari peluang. Jadi judulnya adalah peluang dua kejadian saling lepas. Oke, jadi di video keempat kita sudah belajar tentang peluang dua kejadian tidak saling lepas, gitu ya. Oke, jadi waktu tidak saling lepas kan dia mempunyai irisan. Jadi sekarang saling lepas sangat jelas ya. Jadi artinya tak punya irisan. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa diagram Venn-nya begini bentuknya. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini A, ini B. Maka dikatakan bahwa A dan B itu tidak saling lepas. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau saling lepas bagaimana? Tentu saja kita bisa menduga bahwa dia bentuknya seperti begini. Oke, ini A, ini B. Oke. Maka dikatakan bahwa A dan B itu saling saling lepas, dua kejadian saling lepas. Nah, gitu. Kenapa dikatakan saling lepas? Karena A irisan B itu sama dengan himpunan kosong alias tidak beririsan. Oke, sedangkan yang ini kenapa tidak saling lepas? Karena A diiris B itu ternyata tidak kosong. Nah, itu ya. Tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, gitu. Oke, jadi apa yang terjadi kalau dia peluangnya dua kejadian itu saling lepas? Oke, kemarin waktu kita belajar yang tidak saling lepas, itu kan peluang dari A atau B itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Nah, sekarang kalau yang saling lepas bagaimana? Ya sama saja, yaitu P A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangin dengan peluang dari A iris B. Terus bedanya apa? Oke, jadi karena irisan A dan B ini himpunan kosong, oke, maka akibatnya peluang dari A iris B itu sama dengan 0. Kenapa? Karena N-nya ini 0 gitu ya. Jadi dibagi NS ya hasilnya 0 gitu. Karena A iris B ini peluangnya 0, maka berarti kalau kita substitusi ke sana, maka jadi PA ditambah PB dikurangi 0. Oke, akibatnya akan menjadi PA ditambah PB. Oke, jadi ini adalah salah satu syarat gitu ya, bahwa dua kejadian A dan B ini adalah saling lepas gitu ya. Dengan menggunakan sifat ini, maka kita bisa mengatakan bahwa dua buah kejadian ini saling lepas nggak? Nah, gitu ya. Oke, mungkin kita langsung melihat contoh soal. Nah, oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Oke, seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu. Oke, ini sangat penting. Oke, kalau ambil dua kartu akan berbeda. Oke, tentukan peluang terambil kartu bergambar. Oke, atau kartu as. Oke, nah ini yang penting-penting saya garis begitu ya. Oke, yang ditanya adalah peluang gitu ya. Oke. Nah, sekarang eh, karena di atau berarti dia masalahnya itu lepas atau tidak saling lepas gitu ya. Oke, jadi dia adalah lepas atau tidak saling lepas. Nah, begitu ya. Jadi kita harus berpikir. Oke, berpikir. Oke. Em, berpikir. Jadi apakah dia ada irisannya? Oke, apakah ada kartu bergambar yang sekaligus kartu as? Jadi kartu as bergambar. Oh, nggak mungkin ya. Kartu bergambar kan ini kan hanya ada 3 jenis ya. Ada Jack, Queen, sama King. Oke, kartu bergambar ya. Oke. Sedangkan Jack Queen King ini kan bukan as. Berarti kalau dia sudah bergambar, nggak mungkin dia merupakan kartu as lagi, begitu ya. Akibatnya, maka karena tak mungkin bergambar sekaligus as,
maka sangat jelas bahwa gambar diiris dengan as itu sama dengan himpunan kosong. Nah, gitu ya. Berarti dengan kata lain dia adalah saling lepas. Nah, jadi cara berpikirnya demikian. Oke, karena saling lepas, maka kita bisa begini. Oke, sekarang peluang terambilnya kartu bergambar bagaimana? Oke, sama dengan banyaknya kartu gambar dibagi dengan banyaknya kartu, yaitu NS gitu ya. Oke, kartu bergambar itu kan ada Jack, Queen, King ya. Itu masing-masing 4 itu. Oke, berarti dia ada 4 dikali dengan 3. Oke, 4 dikali dengan 3. Karena dia bisa love, bisa lapis, bisa sekop, bisa pula ini pohon apa nih? Oke, jadi dibagi dengan banyak kartu kan adalah 52 ya. Oke. Berarti jawabannya adalah ini 12/52. Oke. Tetapi untuk yang peluang as, oke, kartu as itu kan ada 4 jenis ya. Berarti banyaknya as dibagi dengan banyaknya kartu. Nah, maka ini sama dengan apa? 4 kartu dibagi dengan 52. Karena dia saling lepas, maka peluang gambar digabung dengan as gitu ya. Jadi kalau dibaca peluang gambar atau as ya. Peluang bergambar atau as gitu ya, sama ya. Oke, itu adalah peluang gambar dia langsung ditambah dengan peluang as, karena harusnya dikurangi dengan peluang irisan, tapi irisannya nggak ada. Oke, maka ini jadi 12/52 ditambah 4/52. Oke, kalau kita hitung dapat 16/52. Oke, kalau sama-sama dibagi 4, maka 16 dibagi 4 itu dapatnya 4. 52 bagi 4 itu dapatnya 13. Nah, jadi jawabannya adalah 4/13. Nah, begitu. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat nomor 2. Jadi terdapat 10 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jika diambil sebuah kartu secara acak, tentukan peluang terambil kartu dengan nomor bilangan prima atau kartu dengan nomor genap. Oke, jadi pertama-tama kita harus berpikir. Pertama-tama ini kata hubungnya adalah pakai atau. Oke ya. Jadi jika diambil sebuah kartu, ini sangat penting nih sebuah kartu nih. Oke, berarti tidak usah pakai C. Kalau 2 buah kartu berarti C2 gitu ya. 3 buah kartu berarti kombinasi 3 dan seterusnya. Oke, jadi yang diambil apa nih? Nomor bilangan prima atau nomor genap gitu ya. Oke. Jadi kalau dia atau, berarti kan dia lepas atau tidak lepas begitu ya. Jadi masalahnya kita berpikir, jadi lepas atau tidak lepas. Oke. Nah, lalu kita berpikir, ada nggak nih prima dan genap? Jadi dia prima sekaligus bilangan genap. Kayak ada ya, yaitu bilangan 2 gitu kan. Nah, karena ada bilangan prima sekaligus genap, jadi berarti prima iris dengan genap itu ternyata ada, yaitu 2. Maka tidak lepas. Oke, artinya kita tidak boleh langsung dijumlahkan saja peluangnya. Oke, nah sekarang kita cari peluang yang prima. Oke, prima itu kan 2, 3, 5, 7 gitu ya. Jadi ada 4, maka 4/10 karena totalnya semua ada 10 bilangan. Oke, lalu kemudian peluang genap gitu ya. Oke, genap itu kan berarti apa nih? 2, 4, 6, 8, 10. Oke, ada 5. Oke, berarti peluang dia genap itu berarti jadi 5/10. Oke, tetapi yang prima genap
itu kan sama dengan apa? 2 ya. Nah, berarti dengan kata lain, peluang dia prima dan genap itu sama dengan 1/10. Nah, maka yang ditanya adalah peluang apa? Prima atau genap ya. Oke. Atau genap. Nah, maka berarti ini sama dengan apa? Ini sama dengan peluang prima ditambah dengan peluang genap. Oke, dikurangi dengan peluang prima dan genap. Nah, jadi sama dengan apa? 4/10 ditambah dengan 5/10 dikurangin 1/10. Jadi 9 kurang 1, 8. Oke, sederhanakan bagi 2, 4 bagi 2, 5. Jadi dapatnya jawabannya 4/5. Oke, jadi intinya adalah kita harus bisa menentukan sebenarnya suatu soal itu lepas atau tidak lepas. Nah, begitu ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Oke, jadi kita coba lihat soal ini. Jadi jika 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali, oke, tentukan peluang muncul mata dadu pertama lebih besar daripada 5, lebih besar atau sama dengan 5 gitu ya. Atau mata dadu kedua lebih kecil atau sama dengan 3 gitu ya. Oke. Karena ini menggunakan kata kunci atau gitu ya. Berarti kita berpikir apakah dia lepas atau tidak lepas. Oke. Nah, sekarang kalau kita berpikir dia lepas atau tidak lepas, berarti kita harus tahu apakah mungkin nggak nih mata dadu pertamanya itu lebih besar dari 5 dan mata dadu keduanya kurang dari 3 gitu ya. Mungkin nggak yang pertama ini bisa lebih besar sama 5 dan yang kedua itu bisa lebih kecil sama 3. Ya mungkin saja ya. Oke, contohnya misalnya begini nih. Contohnya adalah misalnya 5,1 gitu ya. Benar kan? Jadi dadu pertama ini lebih besar dari 5. Dadu kedua ini lebih kecil daripada 3. Jadi ini termasuk gitu ya. Oleh karena itu berarti dia ada. Ya, jadi akibatnya kesimpulannya itu tidak saling lepas. Berarti kita harus mencari apa? Irisannya gitu ya. Oke, jadi pertama-tama peluang dia lebih besar dari 5 ya. Oke, jadi yang peluang dadu pertama lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 ya. Berarti kan dadu pertama itu kan bisa apa? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Lebih besar sama 5 itu kan ini ya. Berarti peluangnya itu adalah 2/6 gitu ya. Nah, kalau dadu kedua itu lebih kecil sama dengan 3, padahal dadu kedua kan bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Kalau lebih kecil sama dengan 3 berarti ini ya. Oke, berarti peluang yang dadu kedua lebih kecil sama dengan 3 itu adalah 3/6. Nah, lalu sekarang irisannya mana? Oke, jadi irisannya adalah begini. Yang dadu pertama ini kan ada dua kemungkinan gitu ya. Dadu kedua ini ada 3 kemungkinan. Oke. Maka kalau dipasangkan, maka dia akan menjadi filling slot ya. Oke, jadi dadu pertama itu lebih besar dari sama 5 dan dadu kedua itu lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti yang dadu pertama ini bisa ada 2 kemungkinan, dadu kedua bisa ada 3 kemungkinan. Maka totalnya adalah 2 kali 3, yaitu 6 kemungkinan ya. Oke, tapi karena ada 2 buah dadu, maka tentu NS-nya adalah 36 ya. Oke, dengan kata lain, peluang dari dadu pertama lebih besar dari sama 5 dan dadu kedua
lebih kecil sama dengan 3, itu adalah 6 per 36. Gitu ya. Kalau disederhanakan, maka menjadi apa? 1 per 6. Nah, oke. Nah, lalu sekarang kita mau carinya apa? Peluang dadu pertama lebih besar dari 5, atau dadu kedua lebih kecil sama dengan 3. Oke, peluang dadu pertama lebih besar sama 5 ditambah dengan peluang dadu kedua lebih kecil sama 3 dikurangin dengan peluang dadu pertama lebih besar dari 5 dan dadu kedua lebih kecil sama 3. Nah, gitu ya. Oke, berarti ini berapa nih? Ini kan adalah 2 per 6. Oke, ini adalah 3 per 6. Lalu itu 1 per 6. Oke, dikurangin hasilnya 4 per 6. Disederhanakan bagi 2. Oke, 2 per 3 ya. Nah, oke, kita coba lihat contoh berikutnya lagi. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. Jadi kejadian A dan kejadian B masing-masing mempunyai peluang PA-nya sekian dan PB-nya sekian. Diketahui pula PA gabung B itu adalah 3 per 4. Tentukan apakah kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian yang saling lepas atau tidak saling lepas. Oke, jadi pertama-tama kita menggunakan rumus kejadian tidak saling lepas, gitu ya, rumus umumnya, yaitu peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangin dengan peluang A diiris dengan B, begitu ya. Nah, lalu tinggal kita masukkan yang kita ketahui. Jadi peluang A gabung B itu kan 3 per 4 ya. Oke, peluang A-nya 3 per 5, peluang B-nya adalah 1 per 4, dikurangi dengan peluang A iris B. Oke, berarti ini kalau dijumlahkan hasilnya berapa nih? Sama dengan penyebut, jadi per 20. Oke, ini kenapa bisa per 20 kali 4? Berarti atas kali 4, oke. Ditambah dengan ini kenapa jadi per 20? Karena kali 5. Maka atas kali 5, oke. Nah, di sini masih ada apa? 3 per 4 ya. Oke, berarti 3 per 4 sama dengan apa nih? 17 per 20 dikurangin peluang A iris B. Nah, sekarang pindah ruas ke sana, maka berarti peluang A iris B itu menjadi sama dengan 17 per 20. Oke, ini 3 per 4 pindah jadi kurang ya, negatif ya. Nah, oke, jadi kita jadikan per 20. Ini sudah bagus, oke, tetap. Kenapa ini 4 bisa jadi 20? Karena kali 5, maka atas kali 5, 15. Maka diperoleh adalah 2 per 20. Disederhanakan 1 per 10 gitu ya. Oke. Tapi pertanyaan apa? Pertanyaan adalah apakah kejadian A dan B saling lepas atau tidak saling lepas? Oke, karena peluangnya ada, oke. Karena peluang A dan B tidak 0. Betul ya, tidak 0 kan 10 bukan 0 ya. Oke. Berarti A iris B-nya itu tidak kosong. Karena tidak kosong, maka A dan B tidak saling lepas. Nah, oke ya. Jadi begitulah cara kita mengetahui apakah saling lepas atau tidak saling lepas. Oke. Oke, jadi sekarang kita lihat ini ada kata atau, berarti dia lepas atau tidak lepas ya. Oke. Ini sangat jelas ini adalah lepas. Kenapa? Karena 2 buah dadu kalau dijumlah nilainya 5, nah mungkin otomatis jadi 10 gitu ya. Ya, jadi ini 5 atau 10 ini lepas gitu ya. Sangat jelas gitu ya. Oke, maka kita mungkin harusnya manual gitu ya, menentukan ini. Oke, biasanya sih bikin tabel gitu ya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke. Lalu 1 2 3 4 5 6. Oke, nah sekarang yang berjumlah 5 mana? Oke, ini mungkin digaris terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Nah, gitu ya. Oke, yang berjumlah 5 yang mana? Kalau 1 dia jumlah 5 berarti harus dengan 4 ya.
Kalau 2 berarti harus dengan 3, kalau 3 harus dengan 2, kalau 4 harus dengan 1. Nah, ini yang berjumlah 5. Kalau yang berjumlah 10 mungkin saya pakai warna merah. 1 nggak mungkin bisa berjumlah 10, ke 1 paling gede sama 6. Begitu pula 2 paling gede sama 6. Berarti harus mulai dari 4. 4 kan sama 6 kan? Nah, hasilnya 10 ya. Oke, 5 sama 5, 6 sama 4. Oke, berarti ada 3. Oke, maka berarti dengan kata lain peluang yang jumlahnya 5, jumlah 5 itu sama dengan ada 5 apa 1 2 3 4. Oh, 4 biji ya. 4 per 36. Oke, sedangkan peluang yang jumlahnya 10 ada 3. Jadi 3 per 36. Maka peluang jumlahnya 5 atau jumlahnya 10 itu adalah peluang yang jumlah 5 ditambah dengan peluang yang jumlah 10, begitu ya. Oke, jadi peluang yang jumlahnya 5 adalah 4 per 36. Peluang yang jumlahnya 10 adalah 3 per 36. Jadi jawabannya 7 per 36. Gitu ya. Oke, khusus untuk jumlah 2 mata dadu saya ada cara cepat sih, begitu ya. Oke, saya ajarin cara cepatnya. Jadi pertama kita tulisin ini adalah jumlah dadu ya. Oke, kalau ini adalah kemungkinan. Oke, maka jumlah dadu mulai dari 2 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12 ya. Oke, 11, 12 gitu ya. Oh, kemungkinan itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 lalu balik lagi gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gitu ya. Oke, contoh misalnya kita mau cari peluang yang jumlahnya 5, oke. Jumlahnya 5, kita lihat yang jumlahnya 5. Ini ada 4, maka berarti 4 per 36. Gitu ya. Oke, misalnya kita mau cari peluang yang jumlahnya 10 nih. Oke, maka yang jumlahnya 10 itu ada 3, maka berarti 3 per 36 gitu. Jadi cepat kan? Jadi kalau dijumlahkan maka peluangnya adalah 4 per 36 ditambah 3 per 36. Ya, dapatnya 7 per 36. Nah, gitu. Jadi tapi ini khusus untuk yang jumlah mata dadu. Oke, jadi saya pikir soal ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bahas. Oke, sekian dan terima kasih.